Pati, tunggu sih teh. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kaningsi. Nah, pada video kali ini Kaningsi sedikit menceritakan perjalanan saya kemarin waktu ke Danau Tulire Kecil dan Danau Tulire Besar. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe. Nah, untuk subscribe saya semoga sehat selalu dan dipermudah rezekinya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, waktu perjalanan yang kita singgahi pertama adalah Tulire Kecil karena kita lewat utara. Kalau kita lewat selatan itu kita bertemu pertama kali itu Tulire Besar. Tapi Tulire Besarnya lebih masuk ke dalam. Nah, pada saat sampai di Tulire Kecil kebetulan hujan. Nah, dan saya waktu itu langsung kaget melihat keadaannya sudah berubah, tidak seperti dulu karena sekarang ini sudah ditambahkan kursi-kursi, entah kursi apa itu namanya, kalian bisa tonton video itu. Nah, itu sebagai tempat spot. Tapi nanti ya bagus itu ini. Tahu mana yang bagonya? Meja bikin kayak gitu kan? Hah? Tarada. Rasa ban kempes itu tidak begitu. Ini tuh lirik kecil. Dari situ dari laut sana ya, foto bagus sekali. Hujan nih. Saya sudah angan-angan, sebentar saya mau spot di sini, saya mau foto di sini, saya mau ekspor di sekitaran danau, sekitaran pantai karena itu bersebelahan dengan pantai, hanya jaraknya daratannya hanya jarak berapa meter itu saja sudah langsung kita ketemu dengan pantai. Jadi dia hanya bersebelahan antara Danau Tulire Kecil dan Danau Tulire Besar. Saya sudah berangan-angan banyak sekali. Saya sudah rencana pokoknya ada ini yang baru nih, spot baru nih. Saya dengan rencana mau Fati di sini, ada Fati di sini, mau Ayah di sini. Ternyata pas turun dari motor, Fati lihat pantai. Langsung dia punya kebiasaan itu mulai sudah pasti dia menangis, entah sejak kapan itu anak itu kalau lihat pantai itu pasti saja takut. Terus saya sampai bingung sampai sekarang, dulunya tidak begitu, entah sekarang kenapa, mungkin dia semakin gede tuh lihat itu pantai itu luas sekali, terus mungkin dia lihat seram. Waktu itu saya sudah bujuk, Fatih nanti ibu kasih beli ini, ibu di sana di pantai ada ikan ini, tapi sama sih dia. Ibu mau pindah bebek kangkung sana. Itu bebek kangkung. Aduh, Alfanti ampun, tong mau pindah jalan-jalan tidak bisa, mau pindah barunda di pantai. Dari dulu ya hobinya suka jalan-jalan. Ayo tanya nih, tadi tas apa kok? Tenang, Fatih. Fatih, sana ikan itu lebih banyak. Itu sana, ikan. Ampun, DP menangis. DP suara sudah 1000 kali lipat dari semulanya. Jadi semua mata memandang ke arah kami. Ya terpaksa deh sambil duduk diam, santai, menunggu hujan berhenti baru kita jalan lagi. Ya, tapi sebelum kita jalan sambil menunggu hujan berhenti, saya sempat video sekitaran situ. Jadi dari tempat video saya itu kelihatan ada salah satu pulau, entah itu Pulau Maitara atau pulau apa, saya kurang tahu, saya tidak berani sebut karena saya memang kurang tahu, entah Pulau Maitara kah, Pulau Hiri kah, saya kurang tahu jadi. Dari situ memang kelihatan indah sekali karena di area darat, bagian sebelah daratnya itu danau, berapa meter daratan pasirnya itu langsung dengan lautan, terus ditambah dengan ada
pulau di seberang sana. Jadi kalau dari tempat saya yang saya video itu mantap, mantap. Dulunya saya waktu saya masih SMA 2008-2009 itu belum dijadikan seperti itu. Dulunya tertutup, jadi palingan lewat doang, tidak seperti sekarang yang sudah dibuka tempat wisata, sudah banyak yang jualan, sudah dijadikan tempat-tempat spot yang banyak, yang bagus-bagus, jadi news. Nah, waktu SD saya pernah dengar cerita mengenai telur kecil dan telur besar. Tapi itu waktu dulu dengar cerita, tapi belum lengkap. Entah itu benar atau apa, saya kurang tahu lagi, kontroversial. Dari cerita juga, nama juga masih kecil, masih SD, tapi saya masih ingat sampai sekarang. Saya dulu pernah dengar ceritanya begini, entah kalau salah tuh maaf ya, waktu itu masih kecil-kecil jadi cuma dengar sekilas saja. Jadi waktu itu ceritanya di daerah situ ada perkampungan tuh, di area danau itu Tolire itu ada perkampungan. Waktu suatu malam ada pesta besar-besaran. Waktu pesta itu sudah semua masyarakat sudah pada mabuk, berjoget-joget. Dengar cerita ya, maaf ya kalau salah. Berjoget-joget. Nah di situ ada anak sama bapak. Entah itu mungkin karena faktor mabuk-mabukan atau karena mereka tidak tahu sih, tidak tahu lah. Intinya saya cuma dengar ceritanya seperti itu, atau faktor mabuk. Jadi mabuk itu, minuman beralkohol itu sangat tidak baik, efeknya berdampak besar, tidak sadar melakukan hal-hal yang sangat tidak baik. Jadi di saat itu anak sama orang tuanya, bapaknya ini berhubungan suami istri. Nah di saat itu juga ayam berkokok. Nah tidak lama kemudian, nah muncullah air yang begitu besar. Nah, cerita tidak lengkap. Jadi ceritanya itu si anaknya lari ke area pantai, si bapaknya itu lari ke area pegunungan. Waktu ayam berkokok tuh ada yang datang, bilang entah bahasa Ternate saya lupa. Jadi saya hanya ceritakan yang saya ingat saya saja ya. Si anaknya lari ke arah pantai, si bapaknya lari ke arah gunung. Makanya terbentuklah si anaknya ini si anaknya ini tenggelam di area situ, di sekitaran pantai, sehingga membentuk yang namanya Tolire kecil. Sedangkan si bapaknya lari ke area gunung, sehingga membentuklah Tolire besar. Ya itu kisah waktu masih kecil, SD kelas berapa itu, sudah lama sekali. Saya ingat dia punya kisah sampai sekarang. Tapi ada beberapa versi yang sempat saya baca kemarin, itu versi alam dan sejarah. Kalau versi alam yang saya pernah baca itu terjadinya Danau Tolire karena akibat dari aktivitas Gunung Merapi. Jadi erupsi Gunung Merapi itu terjadi pada tanggal 7 September 1775, kalau tidak salah tahun 1775 terjadinya erupsi Gunung Merapi, sehingga berdampak membentuklah danau. Jadi pada saat itu perkampungan Tolire, area situ, masyarakat, pembangunan semuanya tenggelam sehingga terbentuklah Tolire. Katanya begitu yang saya baca. Ada juga saya pernah dengar bahwa di situ ada buaya putih.
Katanya buaya putih itu sebagai penjaga harta karun kerajaan katanya. Nah, ada juga versinya Nabi Sheets, tapi saya belum baca dan belum memahami betul mengenai versi Nabi Sheets sih. Jadi itulah yang saya ketahui. Nah, sampai di situ saat hujan berhenti, kita mulai menuju ke danau besar. Sampai di gapura pertama, di situ ada tempat bayar karcis untuk masuk. Jadi satu kali masuk itu kayaknya perkendaraan motor harganya 5.000. Nah, kita masuk waktu saya masuk itu banyak yang jualan batu di situ. Pasti orang yang baru datang bertanya-tanya, "Berapa dem batu dong jual di situ? Mau baku lempar kah?" Ada DP guna batu itu. Kita beli batu itu dulunya satu kantong itu kalau tidak salah 2.000, kalau tidak salah 2.000 ya. Tapi kemarin saya datang, mungkin di motor saya tidak turun, jadi saya tidak lihat orang penjual batu. Nah, batu itu digunanya untuk kita lempar di arah danau. Nah, pada saat kita lempar batunya tidak sampai ke dasar, tidak sampai ke dalam di air laut, danau, tapi dia hanya setengahnya, langsung dia terlempar ke arah luarnya. Nah, itu mengapa seperti itu? Yang pernah saya baca itu akibat dari gravitasi bumi, karena danaunya itu dalam sekali. Jadi kalau saat lempar batunya tidak sampai di dasar, dia hanya setengahnya, itu langsung batunya terlempar keluar, terlempar ke mana, terlempar di mana kah. Jadi ya seperti itulah. Di saat saya sampai di situ, nah saya sempat video sekilas. Ini dekat saja. Iya. Masuk balik banyak sini. Enggak jalannya. Susut mana? Sunset. Ini ada DP cerita lagi tuh. Tapi Tunggu. Ini ada ceritanya. Ada kisah-kisahnya. Tunggu. Ada buaya putih. Kapal Fatih ya? Cih, siapa juga mau takut pantai? Kita kan cuma takut jalan. Ini kan berjalan kaki. Pelan-pelan orang dia batu. Pelan-pelan saja. Kebetulan saya waktu itu saya purus keroncong-keroncong. Rencananya tadi mau makan di area tulir kecil di pantai sana. Tapi karena Al-Fatih sudah terlalu merengek, jadi terpaksa deh pindah rencana makan itu lebih besar. Jadi Paksu mau ke area kalau nggak salah tuh menuju jalan area yang ke kiri. Area ke kiri saya juga baru sampai, jadi entahlah. Waktu itu saya menuju ke jalan area ke kiri. Nah, pas sampai ternyata ada lokasi di situ, sudah ada tempat penjualan, sudah dibikin tempat spot yang lebih bagus lagi, dibikin tempat duduk, ayunan, macam-macam di situ. Nanti lihat saja di video ini. Nanti makan pisang goreng. Di mana orang terlalu cukup? Ini. Oh.
cuma tatelo. Foto ibu di sini. Foto ibu dan Fatih di sini. Aman ini. Bebek jatuh nggak mati. Arah apa? Dapat sudah. Oh ini video nih. Ya kan kita kebaran dulu. Jangan kemarin. Video ini. Ya, video dulu tuh. Ya, video dulu sedikit. Video dulu. Fatih. Tunggu situ ya. Di situ saya juga baru tahu. Saya besok lapar, ternyata sampai di sana belum ada penjualnya. Mungkin penjualnya masih libur ke apa. Padahal waktu itu waktu saya pergi itu hari Sabtu, sudah hari-hari waktu libur sih, tapi kenapa belum ada penjualnya. Ya terpaksa sudah saya spot. Tapi di situ keterangan satu orang masuk itu bayar 5.000. Per orang masuk bayar 5.000. Cuma karena waktu itu saya masuk ada satu bapak-bapak. Tapi dia tidak minta, dia cuma diam-diam saja. Jadi saya spot sini, foto situ. Ya Al-Fatih masih nangis sedikit sih. Nah, kebetulan waktu itu hujan jadi spotnya tidak terlalu banyak. Nah, pas sudah balik, sudah rasa lapar. Nah, saya mau balik. Sudah balik, saya tidak tahu ternyata si bapak itu adalah penjaga di situ. Supaya kalau kita di saat kita masuk tuh bayar 5.000, bayarnya si bapak itu. Saya tidak tahu. Saya langsung pergi gitu, capcus. Saya langsung capcus balik. Nah, itulah sedikit cerita perjalanan menjelajahi, mengeksplor sedikit telur kecil dan telur besar. Ya, mungkin hanya sepintas tapi lumayan menyenangkan lah. Menghibur waktu di saat libur, di saat kita stres memikirkan pekerjaan yang menumpuk. Apalagi momen sekarang, momen pandemi, jangan terlalu banyak stres, nanti sistem imun kita menurun. So, terima kasih ke kalian sudah nonton. Jangan lupa di subscribe.